Jenner tak tergantikan. Dua wonderkid timnas adu nasib di Belanda. Pandit nasional dukung gelombang naturalisasi timnas Indonesia. Legenda Belanda doakan skuad Garuda menuju Piala Dunia. Misteri di baru PSSI yang jauh dari kata terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi sangat menggembirakan sekali ya informasi-informasi yang kita dapat bahwa banyak pemain-pemain abroad kita yang bermain di Eropa. Ya walaupun tidak semua membanggakan, tapi ada saja yang membanggakan publik nasional ya, apalagi para pencinta timnas Indonesia. Nah, jadi informasi yang akan saya bagikan hari ini adalah Pandit Nasional dukung program naturalisasi ya, karena mungkin banyak pandit-pandit kita yang melihat ada kekurangan di lini ya, apakah di lini depan atau di tengah atau apa, walaupun kata Patrick Kluivert itu sudah cukup, mungkin hanya mencari pelapisnya, dikhawatirkan cedera atau terkena akumulasi, jadi pada saat pergantian itu kualitasnya sama gitu ya. Nah, jadi yang kedua adalah misteri dirtek PSSI yang masih belum terwujud sampai sekarang ya. Mungkin banyak yang merumorkan Om Simon keturunan Maluku yang saat ini berdomisili di Belanda ya. Mungkin sebelumnya dirtek ini diisi oleh Indra Sapri, dan Indra Sapri saat ini juga masih masuk dalam struktur kepengurusan di PSSI ya. Dan selanjutnya legenda Belanda doakan timnas Indonesia masuk Piala Dunia tahun 2026 ya, dengan tidak mengecilkan timnas Belanda, dan dia juga mendoakan timnas Indonesia biar bisa masuk dan bersaing di Piala Dunia 2026 Amerika, Meksiko, dan Kanada. Dan terakhir adalah Ivar Jenner tak tergantikan, beda nasib dengan wonderkid Indonesia yang saat ini mengadu nasib di Eropa ya. Mungkin seperti Nathan Traon, terus si Akan Bagot, mungkin menit bermainnya tuh sangat kurang sekali ya. Apalagi seperti Tim Guyven dan Dion Mark, sangat kecil sekali menit bermain yang diberikan mereka ya. Coba kita saksikan bersama aja ya. Kabar mengenai gelombang naturalisasi pemain timnas Indonesia bakal terjadi lagi. Bahkan, 5 pemain diaspora sudah dibidik. Beberapa pandit sepak bola tanah air pun akhirnya turut memberikan suaranya. Sebelumnya diketahui nama-nama seperti Mauro Zylstra, Mariano Jonathan, Pascal Struijk, Dean Zandbergen, dan Tristan Goijer santer disebutkan bakal didekati untuk menjadi WNI. Bahkan, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan asistennya turun gunung langsung bertemu dengan pemain bidikannya. Pengamat sepak bola senior asal Malang Gus Nul Yakin menjelaskan Patrick Kluivert dan koleganya paling tahu kebutuhan timnas Indonesia saat ini dan masa mendatang. Saya kira setelah menjalani 2 pertandingan lawan Australia dan Bahrain, tim pelatih tahu kekurangan timnas Indonesia. Menurut kita, materi yang ada sekarang sudah cukup, tapi di mata pelatih masih kurang. Nah, kekurangan itulah yang sedang ingin ditutupi dengan mencari pemain naturalisasi baru, ujarnya. Lanjut Gus Nul Yakin, 5 calon naturalisasi itu 2 posisi back dan sisanya bernaluri serang. Tampaknya saat ini 2 sektor itu yang ingin diperkuat oleh Patrick Kluivert. Lebih lanjut, pemain baru ini menambah kekuatan timnas Indonesia di putaran ketiga atau nanti jika harus bersaing di fase keempat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Gus Nul Yakin menjelaskan dengan masuknya pemain naturalisasi nanti, Patrick Kluivert bisa punya variasi permainan yang lebih banyak lagi. Terlepas dari apapun itu, kita harap yang terbaik untuk timnas Indonesia ke depan. Teka-teki perihal dirtek baru masih berlanjut. Sudah cukup lama PSSI tidak memiliki direktur teknik definitif. Setelah beberapa nama santer dikaitkan hingga saat ini, tetap saja posisi tersebut masih lowong setelah kepergian Indra Sapri yang mundur dari jabatan tersebut lantaran dipercaya menjadi pelatih timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 2025.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka-bukaan bahwa sosok yang akan mengisi posisi strategis tersebut masih dalam proses pencarian dan belum diputuskan. Sebelumnya, PSSI memutuskan mencopot Indra Safri dari kursi pelatih timnas U20. Meski demikian, pelatih asal Sumatera Barat itu masih tetap bertugas di lingkungan PSSI dan menjadi bagian dari tim teknik federasi, dan perannya sudah ada bahkan sejak sebelum Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum. Hingga kini, posisi Direktur Teknik tetap kosong. Dalam beberapa bulan terakhir, PSSI justru lebih dulu menunjuk Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis untuk federasi. Penunjukan Cruyff memunculkan spekulasi bahwa federasi lebih fokus pada pembenahan struktur dan strategi jangka panjang timnas ketimbang terburu-buru menunjuk Direktur Teknik. Erick Thohir sendiri meminta publik bersabar dan memastikan bahwa keputusan penunjukan akan dilakukan secara cermat. Posisi Direktur Teknik memang memiliki peran vital dalam pengembangan sepak bola nasional. Selain menyusun program pembinaan, orang yang duduk di kursi ini bertanggung jawab terhadap arah teknis dan filosofi permainan dari seluruh jenjang timnas Indonesia, mulai dari U17, U20, U23, hingga tim senior. Tugas berat juga menanti, mengingat kalender sepak bola nasional dan internasional tahun 2025 cukup padat. Dukungan timnas Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia nampaknya tak datang dari publik tanah air saja. Setelah perjalanan skuad Garuda yang terus mencuri perhatian, publik internasional pun turut juga mendukung kiprah anak asuh Patrick Kluivert. Sebelumnya, keterlibatan nama-nama besar sepak bola dunia dalam memantau perkembangan timnas Indonesia bukanlah hal yang baru. Namun, pernyataan dari Kwakman baru-baru ini sempat memicu perbincangan luas, terutama usai laga Indonesia melawan Bahrain. Kwakman menyayangkan performa tim saat menghadapi Bahrain. Ia menilai bahwa kualitas permainan belum mencapai standar yang ideal untuk sebuah tim yang tengah mengejar tiket menuju Piala Dunia. Pernyataan tersebut menjadi bahan pemberitaan media Belanda, salah satunya Football Premier, yang menyebutkan bahwa Kwakman berharap Indonesia sukses, namun tetap menyoroti minimnya kualitas teknik yang ditampilkan. Kontroversi pun bermula ketika komentar Kwakman tersebut tersebar di media sosial dan mendapat reaksi keras dari warganet Indonesia. Banyak yang menilai komentarnya sebagai bentuk meremehkan kemampuan tim nasional. Bahkan, ancaman sempat dialamatkan kepadanya di dunia maya yang mendorong Kwakman memberikan klarifikasi bahwa maksudnya bukanlah untuk menghina, melainkan memberikan kritik konstruktif. Ia juga menyebutkan bahwa kesalahpahaman ini kemungkinan besar muncul akibat perbedaan konteks dan terjemahan di sejumlah media lokal. Meski menjadi sorotan dan menerima respon negatif, Kwakman tetap menyampaikan harapan terbaiknya untuk pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert beserta jajaran staf pelatih lainnya. Kwakman yang memiliki relasi dekat dengan beberapa staf timnas seperti Denny Lanzat dan Alif Pastor menegaskan bahwa dukungannya bukan basa-basi. Ia ingin melihat sukses dari para profesional yang pernah bekerja bersamanya di Eropa dan kini mengambil peran penting dalam membentuk wajah baru sepak bola Indonesia. Momen kontras terlihat kala pemain skuad Garuda Ivar Jenner menjadi pembeda dari nasib dua wonderkid timnas Indonesia di Belanda. Seperti diketahui, ketiga pemain muda timnas Indonesia menuai hasil yang cukup berbeda. Nama Ivar Jenner masih menjadi favorit tampil penuh 90 menit ketika Jong FC Utrecht mengalahkan FC Dordrecht skor 1-0. Nama Flashscore memberikan rating 6,8 terhadap penampilan Jenner kali ini. Laga menghadapi Dordrecht menjadi catatan Caps ke-25 dari 37 kesempatan pada musim ini. Peluang pemain gelandang bertahan menambah jam terbangnya dapat terjadi pada laga terakhir Liga 2 Belanda. Penampilan rutin tersebut dapat membantu Jenner untuk semakin siap ketika mendapat panggilan timnas Indonesia. Beralih dari Ivar Jenner, kabar berbeda dituai Tim Gaypens dan Dion Mark. Kedua pemain timnas Indonesia U23 tidak mendapatkan jam terbang bersama klubnya. Untuk Tim Gaypens, cuma menonton saja dari bangku cadangan ketika FC Emmen menaklukkan Triple V Venlo skor 2-1. Maka caps pemain 19 tahun tertahan di koleksi 15 caps dari 37 kesempatan. Pemain bek kiri pun perlu memperebutkan jam terbang pada laga terakhir FC Emmen. Sementara Dion Mark hanya diparkir sebagai cadangan top house.
Caps dari pemain bek tengah tertahan di perolehan 2 dari 14 kesempatan. Dion Mark sendiri baru menembus tim senior top Oz pada paruh musim atau mulai pekan ke-24. Dan terlepas dari apapun, perjuangan mereka patut kita apresiasi dan dukung terus agar para pemain timnas Indonesia ini semakin berkembang dan semangat dalam menatap perjuangan selanjutnya, meskipun harus berkawan baik dengan kegagalan.